Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mempelajari akidah, keimanan, tauhid merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bahkan ketika seseorang belajar ilmu agama, maka hendaklah yang pertama kali dia pelajari dari seluruh ilmu agama yang ada adalah masalah akidah, masalah tauhid. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, yang pertama kali beliau ajarkan, beliau jelaskan, beliau sampaikan kepada umat adalah masalah akidah, masalah tauhid. Nabi SAW tidak berbicara tentang masalah syariat, akan tapi Nabi SAW berbicara tentang masalah akidah, masalah tauhid. Bagaimana umat manusia ini beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Bagaimana umat ini yakin dan percaya bahwasannya hari akhirat itu adalah hak dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak untuk dihisab dan diberikan balasan. Pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari masalah akidah. Selama beliau berada di Mekah, fokus dakwah Nabi adalah masalah akidah. Dan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memulai dakwahnya dengan masalah akidah, akan tetapi seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul, mulai dari rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin,
seluruhnya memulai dakwahnya dengan dakwah akidah. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak kalian ibadati selain daripada Allah Azza wa Jalla. Semua para nabi dan rasul, bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan akidah dan mengakhiri dakwahnya juga dengan masalah akidah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakarat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah, bahkan mereka menyembah para nabi dan rasul yang telah meninggal. Allah laknat mereka. Dan ketika itu Nabi SAW diambang kematian. Kenapa Nabi SAW mengawali dakwahnya dengan akidah? Atau kenapa kita harus belajar mengawali pembelajaran kita di dalam agama ini dengan masalah akidah? Ada apa dengan akidah? Maka ada banyak jawaban. Kenapa kita harus mengawali pembelajaran kita terhadap Islam dengan masalah akidah? Ada banyak jawaban. Yang pertama sekali, agama ini tegak di atas akidah yang hak, akidah yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah pondasi dasar agama. Ya. Pondasi dasar agama adalah tauhid. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang agama Islam, Nabi mengumpamakan Islam itu seperti bangunan. Dan yang menjadi dasarnya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru setelah itu datang syariat. Syariat yang dikerjakan, dilaksanakan di atas akidah yang benar, di atas tauhid. Baru datang setelahnya salat, zakat, puasa, haji. Karena semua amalan ini tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla kalau sekiranya pelakunya tidak memiliki akidah yang benar. Kalau sekiranya pelakunya adalah orang-orang yang mengerjakan kesyirikan di dalam ibadah yang dia kerjakan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada artinya ibadahnya. Makanya akidah, tauhid termasuk syarat diterimanya ucapan amalan kita di dalam beragama. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan apapun, ucapan apapun yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki akidah yang benar. Makanya kita mesti belajar akidah. Akidah yang benar akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang memiliki akidah yang lurus, memiliki akidah yang benar, dia tahu tugas dan kewajibannya di permukaan bumi ini. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki akidah yang rusak. Mereka kebingungan. Mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan, kemana mereka harus melangkah, apa yang harus mereka kerjakan.
Tapi orang-orang yang memiliki akidah, dia tahu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakannya sia-sia, akan tetapi untuk sebuah tujuan yang besar, tujuan yang agung, yaitu beribadah kepadanya sampai mati. Dan dia juga sadar, tahu bahwasannya dia akan mati dan akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempelajari masalah akidah, masalah tauhid. Kemudian, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW menjelaskan tentang masalah akidah terlebih dahulu kepada para sahabat sebelum menjelaskan tentang masalah syariat. Karena akidah ini akan mendidik dan membina mereka untuk menjadi manusia yang kuat, manusia yang tangguh. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah. Yang ditempa, yang dibina, dijelaskan, diajarkan, ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat adalah masalah-masalah akidah. Masalah akidah, keyakinan kepada Allah, kuat bersama dengan Allah, ya, keimanan kepada Allah, dan seterusnya. Masalah akidah selama 13 tahun. Dan setelah itu kita lihat bagaimana jadinya para sahabat. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan umat ini, barometer benar atau tidaknya kita di dalam beragama. Keimanan mereka menjadi tolak ukur benar atau tidak keimanan kita. Mereka betul-betul menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang kuat, tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak pernah mengeluh dengan ujian, cobaan, musibah apapun yang menimpa mereka. Karena apa? Karena mereka memiliki akidah yang benar di dalam diri. Sekarang kita temukan banyak orang yang merengek, mengeluh di hadapan ujian, cobaan yang tengah dia hadapi. Bahkan tak jarang kita temukan, ya, yang melakukan penyimpangan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat kufur, menghujat Allah, suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Bahkan ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke tukang ramal, karena tidak tahannya dengan ujian cobaan yang menimpa dirinya di dalam kehidupan ini. Berbeda dengan para sahabat. Ketika mereka telah dididik oleh Nabi dengan pendidikan akidah yang benar, keimanan, keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka sadar dan tahu bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini memang untuk diuji, memang untuk diberikan cobaan. Makanya mereka ketika diuji, mereka kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak pernah takut dengan ujian.
tidak pernah lemah di hadapan ujian, karena mereka memiliki akidah yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka diciptakan memang untuk diuji. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtali." Kami ciptakan manusia itu dari air yang bercampur untuk apa? Nabtali, untuk kami berikan ujian, untuk kami berikan cobaan. Ya. Sehingga ujian dan cobaan merupakan sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini, bahwa tidak ada seorang pun yang hidup kecuali dia pasti diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita sebagai seorang muslim sadar bahwasanya kehidupan ini adalah berpindah dari satu ujian kepada ujian berikutnya, kepada ujian berikutnya, kepada ujian berikutnya. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat yang menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk diuji, untuk ditimpakan musibah, kesulitan, itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak tempat di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami, kata Allah Azza wa Jalla, benar-benar akan menguji kalian dengan syarr, keburukan, wal khair, kebaikan, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kalian setelah itu akan dikembalikan kepada kami. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata ketika mentafsirkan ayat ini, maknanya adalah nakhtabirukum bil masaibi taratan wa bin ni'ami taratan ukhra. Ketika Allah mengatakan kami akan menguji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan, maknanya kata Al-Imam Ibnu Katsir, kami akan menguji kalian dengan musibah-musibah. Ya, kami akan menguji kalian dengan musibah-musibah sesekali dan dengan nikmat-nikmat sesekali. Untuk apa Allah uji kita? Linanzur man yakfur wa man yashkur. Agar kami melihat, kata Allah Azza wa Jalla, siapa di antara kalian yang kufur kepadanya dan siapa di antara kalian yang bersyukur. Wa man yasbir wa man yaqtut. Siapa di antara kalian yang bersabar ketika diuji dan siapa di antara kalian yang berputus asa ketika diuji. Kita semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ashabul akidah, dia tidak akan pernah merengek, mengeluh dengan ujian yang menerpa dirinya. Justru dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dia yakini bahwasanya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ujian, musibah, petaka, bencana yang menimpa dirinya, dia yakini itu adalah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, amat mengagumkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu lahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara orang mukmin itu seluruhnya baik. Perhatikan, Nabi mengatakan seluruh perkara orang mukmin itu baik. Di sini Nabi SAW menggunakan kata penegasan inna. Sesungguhnya perkara orang mukmin itu seluruhnya baik untuk dirinya. Berarti nggak ada yang buruk. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kepada orang yang beriman. Kebaikan seluruh perkara itu hanya untuk orang yang beriman, tidak untuk orang kafir.
Di mana letak baiknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah." Ketika dia ditimpa atau mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Ketika dia ditimpa mudarat, sesuatu yang tidak dia senangi, dia bersabar, maka itu baik untuknya. Maka orang mukmin, mukminah di dalam hidup ini atau di dalam kehidupannya, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Kehidupan mereka hanya beredar pada dua keadaan. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan nikmat itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan dia nikmat, apakah dia bersyukur atau kufur? Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jangan antum kira antum mendapatkan nikmat, kesenangan, kelapangan, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan itu tanpa ada faedahnya. Tidak, Allah pengen lihat, adakah antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atau antum kufur? Begitu juga sebaliknya. Musibah, cobaan, penyakit, kesempitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita, tidak, akan tetapi Allah mau lihat adakah kita bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi SAW dengan akidah mereka yang benar, kuat kepada Allah Azza wa Jalla, ujian demi ujian mereka lewati dengan apa? Dengan sabar dan dengan selamat. Karena Nabi memang menanamkan terlebih dahulu kepada mereka akidah, menanamkan ke dalam jiwa mereka, ke dalam hati mereka perkara akidah terlebih dahulu. Keyakinan bahwasannya Allah yang berhak diibadati, keyakinan bahwasannya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memberikan nikmat, Allah satu-satunya zat yang dapat mendatangkan manfaat dan satu-satunya zat yang dapat menolak mudarat. Manfaat, maslahat, kebaikan tidak akan didapat oleh seseorang kalau sekiranya tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sebaliknya, mudarat tidak akan mengenai seseorang kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Ini yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menginginkan umat ini menjadi umat yang kuat, umat yang berkuasa, umat yang disegani oleh umat-umat yang lain, maka hendaklah umat ini mempelajari tentang masalah akidah, mengajarkan tentang masalah akidah. Karena orang-orang yang memiliki akidah yang benar dijanjikan kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW ketika turun firman Allah Azza wa Jalla kepada beliau, perintah untuk menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan, Allah berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat wahai Muhammad. Berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat wahai Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menaiki bukit Safa lalu memanggil seluruh umat manusia. Kata Nabi SAW, "Ya ayuhan nas, istami'u." Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, berkumpullah kalian. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "Ya Abdi Manaf, wahai anak cucu keturunan Abdu Manaf, wa ya Bani Hashim, wahai anak cucu keturunan Hashim, wa ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak cucu keturunan Abdul Muttalib." Dikumpulkan sama Nabi SAW. Setelah mereka berkumpul, apa kata Nabi SAW? "Qul la ilaha illallah
ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalimatan tamlikuna biha al-ajam, tamlikuna biha al-arab, wa tadinu lakum biha al-ajam. Dengan kalimat ini, apabila kalian fahami, kalian ucapkan, kalian fahami, kalian yakini, kalian pegang, kalian beramal di atasnya, dengan kalimat ini orang jazirah Arab akan berada di dalam kekuasaan kalian. Dengan kalimat ini jazirah Arab akan berada di dalam kekuasaan kalian, dan orang-orang asing akan tunduk dan ikut kepada kalian. Maka kenapa umat Islam hari ini lemah, tidak berdaya, tidak disegani oleh umat-umat yang lain? Kenapa umat Islam lemah? Karena mereka lemah dari sisi akidah, jauh dari sisi akidah. Sekarang tanyakan, yang berbuat kesyirikan dari umat ini sedikit atau banyak? Banyak. Yang berbuat kesyirikan, yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit dari umat ini. Buktinya apa? Kuburan-kuburan yang dikeramakan tidak sedikit yang didatangi oleh kaum muslimin, lalu mereka meminta kepada mayit-mayit yang ada di dalam kubur. Kesyirikan merebak. Begitu juga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang datang kepada dukun, tukang ramal, percaya kepada ucapan mereka. Subhanallah. Kenapa bisa demikian? Karena lemahnya akidah atau karena tidak fahamnya tentang masalah tauhid dan syirik dan seterusnya. Betapa banyak kaum muslimin yang berusaha, yang berniaga, mereka memegang jimat, memiliki jimat. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang yang membuka rumah makan, restoran. Dia mengatakan, Ustaz, ana ketika buka restoran berkeliling-keliling ke sana dan kemari, hampir bisa dikatakan 90% Ustaz, semuanya pakai suhu, kata dia. Semuanya pakai penglari, semuanya ada ritual kesyirikan. Dan antum juga bisa lihat restoran-restoran Padang dan lain sebagainya, kita temukan ketika kita masuk ada gambar ini, ada tulisan rajah ini, ada ini dan itu dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak mengerti masalah akidah. Lalu umat ini menginginkan menjadi umat yang terdepan, menjadi umat yang kuat, umat yang berwibawa, umat yang mulia. Sementara kita jauh dari akidah yang benar. Maka pelajari masalah akidah, jangan bosan belajar masalah akidah. Sungguh Nabi SAW mulai dari awal dakwahnya sampai akhir hayatnya mendakwahkan tentang masalah akidah. Lalu kita ketika mengkaji tentang masalah akidah, kita mengatakan jenuh, capek mengkaji tentang masalah akidah. Subhanallah. Kalau kita menginginkan kekuasaan, kemuliaan, maka milikilah akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat An-Nur ayat 55, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang benar akidahnya kepada Allah, keyakinannya, keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengerjakan amal saleh sebagai konsekuensi dari keimanannya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa.
Lihat Nabi bersama para sahabatnya. Berapa bahagian dari belahan bumi ini yang ditaklukkan oleh Nabi SAW. Hampir bisa dikatakan 2/3 dari bahagian bumi ini ditaklukkan oleh Nabi SAW, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bahkan ada salah seorang non, saya lupa namanya, menulis sebuah buku dengan judul 100 pemimpin terbaik di permukaan bumi. 100 pemimpin terbaik di permukaan bumi yang pernah hidup. Nomor 1 yang beliau tulis, sementara beliau adalah seorang yang non, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan di dalam bukunya, kalau sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, jangankan jazirah Arab, kata dia, bumi akan berada di dalam genggaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Nabi taklukkan itu? Bumi ini, wilayah-wilayah negara-negara yang ada di permukaan bumi ini dengan akidah. Dengan akidah. Antum kalau baca bagaimana peperangan-peperangan yang dilakoni oleh kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir, selalu kita temukan dari sisi jumlah kita kurang, dari sisi kelengkapan persenjataan kita juga kurang. Akan tetapi kita selalu dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu karena apa? Karena kita memiliki akidah. Karena mereka memiliki akidah yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah mengirimkan bala tentara yang tidak terlihat oleh musuh. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasannya kalian tidaklah melempar panah atau melempar tombak kepada musuh kalian, akan tetapi Allah lah yang melemparkan sehingga menepatkan pada apa? Pada sasaran musuh-musuh kalian. Wa ma ramaita idz ramait walakinallaha rama. Kalian tidaklah melempar kepada musuh kalian mengenai sasaran musuh kalian, kan tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang melempar. Ini yang diyakini sama kaum muslimin dahulunya, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keyakinan ini apakah ada di tengah-tengah kaum muslimin hari ini? Makanya wajar mereka menjadi umat yang mulia, umat yang berkuasa dahulunya dengan akidah mereka. Allah yang mengatakan, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi buat mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Syaratnya apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Makanya oleh karena itu, kalau kita menginginkan generasi umat ini kuat, tanamkan akidah kepada mereka, keyakinan kepada Allah, perkenalkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ajarkan akidah kepada mereka, tanamkan keyakinan akan hari akhirat, tanamkan kepada mereka bahwasannya Allah Maha Kuasa, kekuasaan Allah tidak ada batasnya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha menolong, dan seterusnya. Tanamkan ini kepada mereka, sehingga ketika mereka tumbuh di atas akidah yang benar, kita akan temukan mereka menjadi orang-orang yang kuat yang akan berkuasa di permukaan bumi ini. Lihat, ketika sebahagian para sahabat datang kepada Nabi SAW, ketika Nabi dan para sahabat masih berada di Mekah, kondisi para sahabat di Mekah betul-betul sangat mencekam. Khususnya sahabat-sahabat yang lemah, sahabat-sahabat yang tidak memiliki kekuasaan. Mereka ditangkap, disiksa,
Bahkan ada yang dibunuh. Dan Nabi SAW ketika itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti lihat keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Ya. Ditangkap, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan istrinya Yasir menjadi wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Nabi ketika itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak memiliki kekuasaan. Akan tetapi Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, azizun alaihi ma anittum, terasa berat oleh Nabi apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, dan Nabi sangat mencintai kebaikan, kelapangan buat kalian. Ini akhlak Nabi, sifat Nabi kepada umatnya. Ketika mereka diazab, Nabi tidak diam mengurung diri di rumah, tidak. Akan tetapi Nabi mondar-mandir di dekat mereka, kemudian mengatakan, menguatkan mereka, menguatkan akidah mereka. Kata Nabi SAW, sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah buat kalian adalah surga. Mereka disiksa. Sehingga ketika Khabbab Ibn al-Arab radhiyallahu ta'ala anhu berkata di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang namanya manusia terkadang tidak kuat dengan ujian yang ada, apalagi ujian itu berat. Dan sungguh ujian yang diterima oleh para sahabat karena keimanan mereka yang sangat luar biasa, ujiannya jauh lebih berat daripada ujian kita, karena ujian itu sesuai dengan tingkatan keimanan. Kata Khabbab, kami mengadu kepada Rasul ketika itu Rasul tengah bernaung di bawah Ka'bah. Kami mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tastansir lana? Wahai Rasul, tidakkah kau memohon pertolongan kepada Allah? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menangkan kita, Allah matikan, Allah binasakan orang-orang kafir ini yang memusuhi kita, yang menyiksa sebagian kita? Ala tastansir lana? Ala tad'u lana? Apa kata Nabi SAW? Lihat bagaimana Nabi SAW membina mereka. Sebenarnya bisa saja bagi Nabi SAW untuk berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi Nabi sadar bahwasannya itu adalah ujian sunnatullah yang harus dilewati dengan kesabaran. Apa susahnya bagi Nabi untuk mengangkat tangannya kemudian berdoa lalu Allah kabulkan doa Nabi SAW? Tapi lihat bagaimana jawaban Nabi SAW. Kata Nabi, putar ke sini. Ya, kasih sini. Ya. Kata Nabi, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul. Sungguh kata Nabi SAW, orang sebelum kalian ditangkap karena keimanannya. Karena keimanannya kepada Allah, dia ditangkap. Fayuhfaru lahu fil ard, lalu digali lubang untuk dia. Fayuj'alu fiha, lalu dia dimasukkan ke dalam lubang tersebut, dikubur hidup-hidup. Subhanallah, karena keimanan. Lalu ada juga di antara mereka dahulunya ditangkap, fayuja'u bil minsyar, lalu didatangkan gergaji besar, fayudha'u ala ra'sih, diletakkan di tengah-tengah kepalanya, fayuja'alu nisfain, lalu digergaji sehingga terbagi dua tubuhnya. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'udbih, dan juga ada di antara mereka yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi sehingga memisahkan antara daging dengan tulang. Fama yasudduhu dzalika an dinih, seperti itu ujian yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi tidak menghalangi mereka untuk tetap teguh, komit di atas keimanan. Artinya Nabi SAW memberikan perbandingan kepada sahabat-sahabatnya. Dulu orang-orang sebelum kalian diuji dengan ujian seperti ini, mereka tidak merengek. Mereka
mereka tidak mengeluh, justru mereka semakin kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka sadar keimanan ini harus diuji. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kami beriman, kami beriman wa hum la yuftanun? Mereka tidak diuji oleh Allah. Antum kira Allah akan biarkan kita mengatakan kita beriman tapi kita tidak diuji oleh Allah? Tidak. Sungguh kita benar-benar akan diuji oleh Allah sebagaimana Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kami mengetahui, sebenarnya Allah Maha tahu, agar kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan benar di dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang berbohong, hanya berdusta di dalam keimanan. Lalu apa kata Nabi SAW? Wallahi la yutimmanna hadzal amr. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini. Artinya Allah benar-benar akan menangkan agama ini di atas semua agama, umat ini di atas semua umat. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila hadar maut la yakhafu illa Allah. Sehingga ketika agama ini telah disempurnakan oleh Allah, umat ini telah menjadi umat yang berkuasa. Seseorang melakukan perjalanan dari San'a ke hadar maut, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang pun, kata Nabi SAW, kambing-kambing pun tidak ada yang dia takuti ya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak takut dengan serigala ketika serigala dijadikan sebagai pengawas mereka. Sekarang betapa banyak orang-orang yang ketakutan dengan masa yang akan datang. Saya kalau mati anak saya bagaimana? Ya. Saya kalau tidak bekerja besok anak saya bagaimana? Besok bagaimana? Itu bagaimana? Ya subhanallah. Apakah engkau yang memberikan rizki kepada anakmu? Sehingga kau khawatirkan bagaimana makan mereka, bagaimana ini mereka, bagaimana itu mereka. Tidak, Allah yang ngasih makan. Maka betapa butuhnya kita kepada pendidikan akidah. Kita tidak merengek. Dapat rizki sedikit, alhamdulillah. Dapat rizki berlebih, alhamdulillah. Butuhnya kita kepada akidah. Apalagi anak-anak remaji sangat butuh kepada pendidikan akidah. Ketika kita melihat banyaknya kerusakan yang terjadi di tengah-tengah remaja-remaji Islam. Dan kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah belajar masalah akidah. Mereka tidak tahu bahwasanya Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat. Sehingga mereka ketika melakukan dosa seakan-akan mereka tidak bersalah. Lihat seorang gadis remaja di zaman Umar yang ketika itu penjual-penjual susu mencampur susu dengan air karena harga susu kambing pada waktu itu mahal, sehingga agar bisa dijual murah dicampur dengan air. Sementara Umar telah mengumumkan tidak ada yang boleh mencampur susu dengan air. Ketika itu seorang wanita janda dengan anak gadisnya tidak memiliki suami, kesulitan di dalam menjual susu. Dia menjual susu dengan harga yang mahal, karena memang harga susu mahal, karena dia tidak mencampurnya dengan air. Sementara pedagang-pedagang yang lain dia campur dengan air sehingga bisa dijual dengan harga murah. Ibunya ketika itu di suatu malam mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, bawakanlah air, mari kita campur susu ini dengan air. Apa kata gadis itu? Wahai ibu, bukankah Khalifah Umar telah melarang penjual susu untuk mencampur susu dengan air? Lalu apa kata ibunya? Wahai anak, benar, Khalifah Umar telah melarang kita, tapi lihat keadaan kita. Siapa yang membeli susu kita? Sementara kita butuh makan, kita butuh ini. Maka ayo kita campur. Kata anaknya, wahai ibu, hendaklah kita bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan keadaan kita. Wahai anakku, kalaupun kita campur, Khalifah Umar tidak akan mengetahuinya, karena dia tidak ada di dekat kita. Dia tidak melihat kita.
Maka apa kata sang gadis? Wahai ibu, benar, Umar tidak berada di sisi kita, dia tidak melihat kita. Akan tetapi Tuhannya Umar maha mengawasi dan melihat kita. Subhanallah. Ada anak-anak zaman sekarang yang seperti itu. Mana anak-anak di antara anak-anak kaum muslimin yang ketika mereka memiliki kesempatan untuk berbuat dosa, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, teringat olehnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengawasinya, baik ketika dia berada di dalam kerumunan manusia atau ketika dia sendirian. Maka kalau sekiranya para orang tua menanamkan akidah kepada anaknya dan anaknya tumbuh di atas akidah yang benar, maka tidak akan ada kekhawatiran pada diri orang tua ketika anaknya lepas dari pandangannya. Kenapa? Karena anaknya memiliki akidah yang benar. Maka hadirin, hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajaran tentang masalah akidah adalah pelajaran yang sangat panjang. Itu adalah pelajaran sampai akhir hayat. Kita hidup demi akidah dan berusahalah semua ucapan, semua perbuatan, semua gerak-gerik kita, diam kita, semuanya berada dalam lingkaran akidah dan jangan pernah mati kecuali di atas akidah yang benar. Dan untuk bisa itu kita harus terus belajar. Kita harus terus belajar. Dari mana kita belajar, Ustaz? Dari Al-Quran. Karena akidah Islamiyah itu diambil dari Al-Quran. Dari mana, Ustaz? Dari sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari mesti kita fahami sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW. Karena sesungguhnya mereka lah orang yang paling faham dengan isi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka hidup di zaman wahyu Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Mereka hidup, mereka lihat sendiri bahkan dengan mata mereka bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi. Lalu mereka dengar secara langsung bagaimana Nabi membacakannya, lalu bagaimana Nabi mengamalkannya. Maka mereka adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Maka pelajari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Pelajari masalah akidah. Bahkan para ulama dahulu mengatakan, salaf dahulu, tidak ada satupun ayat, baik ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini maupun ayat-ayat Qur'aniyah, melainkan di dalamnya terdapat pelajaran akidah buat kita umat manusia. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan taufik pada kita semua untuk mempelajari masalah akidah. Bukan berarti masalah syariat tidak penting, penting. Akan tetapi kita harus sadar, ketika kita mengerjakan perkara syariat, perkara agama, tapi akidah kita tidak benar, dikhawatirkan amalan apapun yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, kata Allah, semua amal kalian terhapus. Semua amal ibadah kalian batal, tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajari akidah. Habis itu baru pelajari apa yang paling utama setelah akidah, seperti salat, zakat, puasa Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Dan ini yang dipesankan oleh Nabi SAW setiap kali mengirim utusannya untuk berdakwah ke negeri-negeri ahlul kitab. Seperti ketika Nabi SAW mengirim Mu'adz, ya, Mu'adz atau Hudzaifah, Nabi mengatakan kepadanya sebelum berangkat, falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi, hendaklah yang pertama kali kau serukan kepada mereka adalah masalah tauhid, masalah akidah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa inhum ajabuka lidzalik. Kalau kau sudah serukan itu, kau jelaskan itu, lalu mereka terima, mereka sambut, maka kata Nabi SAW baru pindah kepada perkara berikutnya, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, Allah mewajibkan mereka mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka memenuhi itu juga, maka sampaikan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan untuk diambilnya sebahagian harta dari orang-orang kaya sebagai zakat untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Maka dari sini terang dan jelas bagi kita
perkara yang pertama kali yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari adalah masalah akidah. Kemudian baru pelajari tentang salat, zakat dan seterusnya. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Allah tanamkan kepada kita akidah yang benar, dan semoga kita tidaklah mati meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali di atas akidah yang benar. Cukup sampai di sini kajian kita sore ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.